Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya. Rekam lagi tapi nggak bisa ya. Ya udah tak rekam lagi aja Bu. Ini kok berhenti merekam sendiri. Oh, itu sudah terekam. Oh, mungkin Bu Fasilnya. Oh ya udah. Ini udah ngerekam ya? Sudah. Oh ya udah. Nah, mulai ya, Bu. Oh ya, oke. Oke. Assalamualaikum Bu Aryati. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Apakah Bu Aryati ada waktu sekarang? Oke, Bu Ani, waalaikumsalam. Tidak mengganggu, Bu. Kebetulan saya sudah tidak ada jam mengajar. Ada apa, Bu Ani? Saya ingin ngobrol sebentar, Bu. Ada sedikit permasalahan yang saya hadapi dan saya agak sedikit galau. Oh. Dulu Ibu, sepertinya Bu Ani sedang ada masalah nih. Coba Bu Ani silakan duduk di samping saya Ibu. Kita ngobrol dengan santai, dengan nyaman. Jadi apa nih yang mengganggu pikiran Bu Ani nih? Oke, begini Bu Aryati, saya itu sedang bingung. Bagaimana caranya membuat peserta didik itu peduli akan lingkungan. Anak-anak itu belum ada kesadaran atau belum memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan. Jadi mereka itu masih membuang sampah sembarangan, nggak di tempatnya, dan banyak sekali sampah yang berserakan. Padahal kan kesepakatan kelas juga sudah dibuat, tetapi kok masih seperti itu gitu. Oke, Bu Ani masih mendengar suara saya ya? Masih. Oh iya, oke. Jadi permasalahan Bu Ani itu tentang sampah, pengelolaan sampah di mana anak-anak itu masih dengan seenaknya sendiri membuang sampah sembarangan yang ada di area sekitar sekolah seperti itu ya Bu. Jadi tujuan Bu Ani melakukan percakapan hari ini itu apa ya Bu? Ya harapan saya sih setelah saya sharing dengan Bu Aryati, saya jadi tahu langkah apa yang harus saya lakukan untuk memulai menanamkan kesadaran kepada siswa tentang kepedulian terhadap lingkungan. Oke, saya jadi semakin penasaran Ibu. Situasinya sekarang seperti apa Bu di sekolah Ibu? Nah, kalau sekarang sih anak-anak belum memiliki kesadaran ya dalam membuang sampah, padahal mereka sudah berusia remaja, hampir dewasa gitu, karena kan anak-anak SMK. Tetapi kenyataan di lapangan itu sampah itu masih berserakan di mana-mana lah, entah di ruang kelas itu kadang buangnya sembarangan, di laci, kemudian ada juga di jalan-jalan. Nah, itu seperti itu. Pernah juga saya kan sebagai koordinator K7 juga ya Bu ya, itu salah satunya K7 itu ada kebersihan. Nah, salah satu guru itu langsung lapor ke saya, Bu Ani itu kok ruang sebelah gedung P sama Q kotor sekali ya, anak-anak itu sukanya buang sembarangan di situ gitu. Nah, itu merupakan tanggung jawab saya juga bagaimana menanamkan itu bukan cuma di kelas ketika saya mengajar, tetapi di lingkungan sekolah juga Bu. Iya, menjadi beban tersendiri ya Bu, karena Ibu sebagai tanggung jawab dalam program K7 seperti itu ya Bu. Nah, Iya, dengan kondisi seperti itu Bu, nah kira-kira Ibu pasti punya rencana ke depannya nih Bu, supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah, kira-kira rencana Ibu ke depannya itu apa Bu, boleh saya tahu? Ya, kalau rencana saya sih inginnya menumbuhkan kesadaran peduli lingkungan terhadap kepada anak-anak dengan kan kesepakatan kelas itu sudah dibuat Bu, kemudian kesepakatan sekolah juga sudah bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi memang kembali lagi Bu, kepedulian guru juga diperlukan di sini karena harus sering-sering mengingatkan. Kan tipe guru ada tipe yang cuek kayak gitu ya, ada yang peduli terhadap siswa kayak gitu. Nah, pengennya saya sih ada kerjasama dari semua pihak dan itu dimasukkan ke dalam pembelajaran RPP kayak gitu kan. K7 juga punya program
Adiwiyata. Jadi kemarin dikasih SK-nya selain K7 juga ada SK Adiwiyata. Nah, salah satunya kan tentang itu. Nah, itu Oke. juga belum bisa terlaksana kemarin sih, Bu, belum bisa terlaksana dengan baik karena memang apa ya, karena memang program baru gitu. Nah, rencananya itu, Bu, mulai membuat program-program yang tidak hanya saya lakukan di RPP saya, Oke. tetapi agar semuanya anak itu sadar program itu disosialisasikan ke semua guru dan bisa masuk ke dalam spektrum RPP. Jadi Iya, iya. kerjasama saya juga dengan kurikulum kayak gitu, Bu. Oke, wah, rencana yang bagus sekali itu, Bu, dengan apa namanya, rencana mulai membuat sebuah program di mana program tersebut tidak hanya apa serta-merta ada tapi dimasukkan ke dalam kegiatan belajaran juga seperti itu ya, Bu. Iya, oke, itu Iya. bagus sekali sih, Bu, menurut saya rencananya. Kalau begini, Bu, kalau menurut Ibu pasti apa namanya, Ibu memiliki sebuah kesempatan ya, Bu, untuk mencapai rencana-rencana tersebut. Nah, kira-kira menurut Ibu, kesempatan yang dimiliki untuk mencapai rencana itu seperti apa, Bu? Ada kesempatan atau tidak gitu, Bu? Kalau kesempatannya saya melihat gitu ada kesempatan besar karena memang dari kepala sekolah itu sudah apa membuat program seperti ini gitu. Itu juga kepala sekolah sendiri yang memberitahukan kepada saya selaku koordinator 7 untuk membentuk sekolah sehat kayak gitu kan ada kan kebersihan kayak gitu ya. Itu Iya, sekolah sehat termasuk juga program Adiwiyata kan hampir sama. Kalau sekolah sehat dari Puskesmas, kemudian kalau apa Adiwiyata itu dari LH. Nah, itu kesempatannya besar sekali karena dukungan kepala sekolah sudah ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana program itu dibuat kemudian disosialisasikan ke guru-guru. oh iya, jadi sudah tadi itu ya, Bu, ya. Nah, kalau seperti ini, Bu, jadi, apa namanya, kalau kita lihat nih, Bu, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira, program-program Ibu itu akan berhasil atau tidak? Atau kira-kira mencapai di level berapa, Bu, antara 1 sampai 10, berada di titik berapa gitu? Kalau program saya melihat sekarang gitu ya, levelnya kemungkinan di level 7 dulu lah. Level 7, Saya nggak oke. berani mengatakan level 8, 9 Biasa. atau 10 karena level 7 itu kan dukungan dari kepala sekolah jelas sudah ada ya, itu levelnya di Iya, 7. Kemudian kenapa saya mengatakan tidak di level 8? Karena saya harus apa namanya, harus dengan tim itu kan harus merapatkan dulu kemudian mensosialisasikan. Nah, ini yang tidak iya. mudah. Ketika Oke. mensosialisasikan kepada semua guru, kemudian ini merupakan program baru dan guru yang lain itu harus bekerja, terkadang ini tidak semua guru, banyak guru yang mendukung, tapi ada beberapa yang ya yang di zona nyaman kayak gitu mesti Iya. mengatakan, "Wah, nambahi gawean guru." Nah, itu loh, itu yang menjadi tantangan itu di situ. Oke lah, kira-kira nih Bu, rencana yang seperti apa yang nantinya akan Ibu Ani lakukan untuk meningkatkan program Bu Ani, untuk tercapaian program Bu Ani, Bu? Apa Oke, saja? kalau rencana sih pertama saya jelas ya, apa namanya, rapat dengan tim, koordinasi, kemudian Oke, yang Bapak. kedua itu membuat program dengan tim. Setelah program itu jadi disetorkan ke kepala sekolah, disetujui atau tidak program tersebut. Setelah program itu disetujui, nanti akan saya sosialisasikan, dirapatkan di, seluruh guru dan karyawan. Tapi sebelum saya ke, kepala sekolah, kalau sudah ada dukungan dari kepala sekolah, otomatis kan ketika itu dimasukkan ke dalam RPP, saya harus ada kolaborasi dengan satu, itu Iya, dengan, iya. eee waka kurikulum itu pasti ya, karena nantinya masuk ke dalam, pembelajaran. Yang kedua, saya harus kolaborasi dengan Waka Sarpras, karena untuk, kebersihan kayak gini kan, nggak lepas dari sarana prasarana. Betul, betul. Wah, idenya sangat menarik sekali, Bu. Ada, yang pertama Ibu akan melakukan rapat terlebih dahulu, kemudian membuat program, kemudian, mengajukan kepada kepala sekolah, disetujui atau tidak programnya, kemudian dirapatkan lagi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, seperti itu ya, Bu. Itu menurut saya, ide yang sangat bagus sekali, Bu. Kemudian, ini Bu, hal apa saja, Bu, yang pastinya nanti akan disiapkan untuk rencana ini? Hal-hal yang perlu saya siapkan yaitu yang pertama rapat dulu ya dengan tim undangan, kemudian yang kedua program jelas, itu apa Iya. namanya, ya itu, yang dipersiapkan itu, rapat dengan tim dahulu. Oh iya, oke. Luar biasa sekali, Bu Ani. Kira-kira siapa nih yang, bisa memastikan hal tersebut bisa berjalan, Bu? Kalau yang memastikan bisa berjalan itu pastinya kepala sekolah sebagai
pemangku kebijakan tertinggi di sekolah gitu ya. Tetapi kalau saya yakin sekali karena kepala sekolah juga sudah klik gitu, sudah Oke, iya. sejalan dengan program seperti ini. Oke, Bu. Nah, ini selain dari kepala sekolah, Bu, nih kira-kira Ibu membutuhkan orang lain gitu, rekan sejawat ataupun apa tidak untuk kesuksesan dari program Ibu? Kira-kira membutuhkan atau tidak, Bu? Terus Jelas siapa sekali. saja nih? Iya. Jelas sekali. Program ini tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak ada kolaborasi dengan semua Iya, stakeholder yang ada di sekolah. iya Bukan cuma tim betul. loh ya. Ketika tim saya bisa berjalan dengan baik, tetapi tidak ada kolaborasi misalnya dengan kurikulum, nggak bisa masuk ke spektrum kurikulum RPP dan Iya, sebagainya. betul. Ketika saya tidak bisa berkolaborasi dengan Sarpras, bagaimana sarana prasarana yang kami butuhkan dalam apa namanya, misalnya seperti tempat sampah, kemudian nanti ada stiker organik dan anorganik dan sebagainya, kayak gitu itu seperti itu. Oke, Ibu. Bu Ani masih mendengar suara saya, Bu Ani? Masih, tapi ini Oh iya, kayaknya oke, karena di sini apa ya, koneksinya tidak stabil seperti yang cut tulisannya. sama. Oh iya, oke, Bu. Nah, dari percakapan kita tadi ya, Bu ya. Waduh, Bu Aryati kok terlempar ya? Halo Bu Ani, Iya, bisa jangan dilanjutkan lagi terlempar. ya. Ini Heeh, masih merekam nggih? Oke, ya Allah. masih, diteruskan aja Bu, jangan barusan Oke, nah, terlempar. iya siap. Dari percakapan kita tadi nih ya Bu ya, itu sudah jelas sekali rencana yang akan Bu Ani lakukan. Itu menurut saya bagus sekali Bu, segera saja Oke. untuk ditindaklanjuti. Nah, kira-kira apa nih yang sudah didapatkan dari Bu Ani dan yang bisa disimpulkan oleh Bu Ani? Oh hari ini ya, Iya Bu. saya percakapan Bu Aryati, oh iya. Jadi ketika saya bercakap dengan Bu Aryati kayak gitu ya, saya jadi merasa plong kayak gitu. Saya merasa ada dukungan, kemudian juga ada merasa apa ya, diyakinkan kayak gitu, yakin bahwa program itu bisa berjalan, Iya betul. Jadi itu yang paling penting sih, dukungan dan diyakinkan. Gitu. Iya Nah, betul saya sekali. sekarang sudah mulai apa ya, apa namanya ya, lebih mantap untuk menjalankan program itu. Siap, semangat ya Bu Ani ya. Ya, Nah, terima oke. Nah, kira-kira dari rencana tadi nih, mulai kapan nih Bu Ani akan eksekusi nih? Mau actionnya mau kapan? Kalau saya eksekusi, bentar Bu, malah wahin. Kalau eksekusi ini secepatnya ini Bu, mungkin karena saya melihat apa ya, melihat dari keadaan yang sudah anak-anak itu sangat tidak teratur gitu membuang sampah. Iya, Ini minggu-minggu ini saya sudah harus langsung rapat dengan tim dulu. Akan iya. saya jadwalkan rapat. Luar biasa sekali Bu Anik semangatnya ini yang perlu saya contoh juga ini. Oke Bu, alhamdulillah sekarang Ibu sudah memiliki gambaran rencana yang akan dilakukan untuk perubahan yang ada di sekolah Ibu untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang bersih. Untuk pembicaraan hari ini mungkin sudah cukup ya Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan mentoring Ibu bisa berjalan dengan lancar dan membawa hasil sesuai harapan. Nah, saya akan menunggu cerita-cerita Bu Ani setelah kegiatan mentoring ini, Bu. Oke, Oke, siap, siap, Bu. terima kasih Bu. Siap, Oke. terima kasih. Saya akan cerita Iya. ketika ada perkembangannya Bu. Oke, Bu. Besok kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi saya lagi ya, Bu Ani ya. Oke, siap Bu Iya. Aryati. Oke, mungkin hari ini cukup sekian saja ya, Bu. Saya akhiri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Aryati Terima kasih, atas Bu Ani. apa namanya sharing-sharing saya yang Iya. mendapatkan pencerahan. Iya, mudah-mudahan bermanfaat karena Bu Ani yang menemukan sendiri solusinya. Ya, amin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Berhenti merekam. Berhentinya sih gimana ya? Itu diklik yang segitiga Oh ya, lagi yang bawah sendiri. oke, berhenti merekam.